Dan Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarkan dari api neraka. Bagaimana diselamatkan dari api neraka? Dengan ilmu agama. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perlindungan. Keamanan. Ini kewajiban. Jadi kayak sudah umum ya, subhanallah, laki-laki itu rata-rata punya fitrah. Selama istrinya baik, istrinya pasti dia akan coba siapkan rumah yang bagus, dia akan siapkan fasilitas yang bagus. Ibu jangan heran, berarti itu efek daripada pelayanan kita, ya. Biasanya disiapin begitu. Nah, itu memang Allah buat fitrah begitu. Semua laki-laki itu selama dia punya duit, dia pikirin bagaimana rumah lebih besar, bagaimana kendaraan lebih bagus, bagaimana sofa bisa diganti, bagaimana ini. Dia sudah pikirkan itu. Itu fitrahnya, alaminya. Dia akan memberikan. Nah, ini memang ada perlindungan dan keamanan. Dan haram hukumnya bagi laki-laki lalai dalam masalah ini. Kalau dia biarkan sehingga istrinya berbahaya. Contoh, sekarang bocor nih atap, masuk hujan. Di bawah situ ada aliran listrik, ya. Istrinya telepon, Mas, nih bocor nih listrik, khawatir nanti saya sama anak-anak kesetrum. Oh iya, gampang nanti. Ditunda sama dia. Ternyata turun hujan, bocor, istrinya kesetrum. Suaminya berdosa. Kan perlindungan, nggak boleh. Ya. Nggak boleh dibengkalikan, nggak boleh tunda-tunda. Itu kewajiban dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rumah itu memang tempat naungan istri, gitu. Ya. Bagaimana dia bernaung di rumah itu, dan setiap jengkal rumah itu adalah tanggung jawab istrinya. Gitu kan. Nanti kita bahas di masalah kewajiban. Tapi ini termasuk keamanan, ketentraman. Ini adalah kewajiban suami. Makanya biasa suami itu berpikir untuk mencarikan tempat tinggal yang paling layak, mungkin di komplek yang aman dan seterusnya lah. Nah, ini termasuk kewajiban. Ini kurang lebih berkisar di masalah kewajiban. Dan yang kelima yang terakhir adalah biologis. Biologis, ya. Bagaimana seorang suami memenuhi kebutuhan biologisnya istrinya. Ya. Jadi ibu punya hak untuk membahasakan itu kepada suami. Dan yang penting adalah kembali kepada konsep awal tadi adalah ibadah. Biologis bukan cuma karena syahwat kita bangkit, bukan hanya karena pasangan minta, enggak. Tapi memang karena ini ibadah. Pernah Nabi SAW mengatakan, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Sahabat kaget, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Ya Rasulullah, kami gauli istri kami dapat kenikmatan, kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, ara'aitun law wada'tum fil haram alukumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa? Mungkin tadi kafir halal, begitu juga kalau halal. Ya. Jadi memang itu ada pahalanya. Oleh karena itu syaitan di sini kata sebagian ulama sering kali membuat suami istri itu menjauh. Ya. Awal pernikahan semangat, lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah seperti saudara, hanya tidak ada interaksi biologis sama sekali. Ini tidak boleh. Ya. Ini kewajiban. Kemudian kita pindah ke istri. Ya. Yang merupakan kewajiban ibu, hak suami sekarang. Kita balik. Yang pertama sekali taat. Taat pada hal yang ma'ruf. Taat pada suami, ini kewajiban pertama. Sebagaimana tadi suami, muasyarah bil ma'ruf. Menggauli dengan cara baik, sekarang ibu harus taat. Apapun yang suami titahkan, perintahkan, minta, ibu penuhi selama bukan maksiat. Dan selama ibu juga tidak ada udzur syar'i. Maksudnya, ibu lepas daripada udzur, kayak misalnya lagi sakit, ya mungkin beda. Tapi kalau tidak, ibu ikuti. Temani saya duduk sini, iya. Temani saya safar, iya. Ayo kita ke rumah orang tua, ayo. Semuanya iya, selama bukan dosa. Dan ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya, coba ibu renungi baik-baik ya. Saya sering sekali merenungi setiap dalil yang saya sampaikan. Sebelum sampaikan pengajian, saya coba renungi apa hikmahnya Allah ini luar biasa dalam dalil ini. Di antaranya bagi wanita ini luar biasa gitu. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Bu, di sini tidak disebut sholat sunnah. Cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit paling. Ya. Jadi ini nggak disebutkan sholat sunnahnya. Nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, nggak ada duha, nggak ada sholat malam. Kalau ibu kerjakan bonus berarti. Istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Berpuasa Ramadannya. Nggak disebutin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, nggak ada. Puasa wajib saja. Kemudian mentaati dan melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana yang dia mau masuk. Ibu tahu pintu surga tertinggi, derajat tertinggi itu dihuni oleh para nabi-nabi, ya, kaum laki-laki, nabi-nabi, syuhada, orang yang mati syahid, orang siddiq, orang yang jujur, ya, orang saleh. Kalau saya sama bapak-bapak yang hadir di sini untuk jadi nabi-nabi sudah nggak mungkin,
Ya. Dan ditutup. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tidak ada peluang. Baik. Orang syuhada, ini syuhada bu, harus pergi medan perang, ditusuk oleh musuh, itu pun kalau mati. Nggak gampang mati syahid itu. Ya. Dan dalam semua peperangan muslimin, dari zaman Nabi SAW sampai nanti menjelang hari kiamat, pasti orang mati syahid lebih sedikit. Di perang Badar, pasukan muslim 314 orang, yang mati syahid 60. Di perang Uhud, pasukan muslim 700, cuma 70 yang mati. Sedikit sekali orang mati. Karena orang syahid itu, kata ulama, orang yang betul-betul paling ikhlas yang Allah pilih. Itu nggak gampang. Yang ketiga, Siddiq. Coba, di antara semua sahabat Nabi, siapa yang punya julukan Siddiq? Abu Bakar. Ini seumur hidupnya nggak pernah bohong. Luar biasa Siddiq itu, jujur. Tinggal yang satu nih, orang soleh. Modalnya air mata, nangis, ibadah kepada Allah. Ini masih ada peluang. Tapi ini juga, soleh ini harus konsisten. Ya. Harus istiqomah terus, nggak boleh soleh seminggu, minggu depannya buruk. Harus konsisten. Ini, dan laki-laki itu supaya mencapai tingkat soleh, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Ibu bayangin, istri manapun, wanita manapun yang sholat 5 waktu, nggak disebutin sunnahnya. Puasa Ramadan, nggak disebutin puasa sunnahnya. Dan layani suaminya dengan baik, taat. Kecuali pada saat meninggal, boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Tingkat tertinggi boleh. Hanya itu saja. Itu luar biasa. Pernah dengar kisah Khadijah radhiyallahu anha? Ya? Khadijah ini saking santunnya sama Nabi, sopannya, ramahnya, cintanya luar biasa. Semua hidupnya itu kasih sayang. Sampai ulama sebagian mengatakan hikmah Allah menjadikan Khadijah yang janda lebih tua dari Nabi sebagai istri pertama Nabi, itu karena memang Nabi butuh wanita yang seperti ini. Penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh perhatian, penuh pengorbanan. Semua untuk suaminya. Saking luar biasa cinta sama Nabi SAW sampai dia bisa tahu dari raut wajah Nabi, Nabi lapar atau tidak. Dengarkan riwayatnya, riwayat Bukhari. Pernah satu kali Nabi SAW pulang rumah. Khadijah lihat, setelah sambut suaminya, lalu beliau mengatakan, saya izin sebentar ke belakang. Dia nggak bilang mau siapin makan. Ke belakang, pada saat itu Jibril turun. Jibril, malaikat Jibril, pemimpin para malaikat turun. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan bawakan makanan kesukaanmu. Jibril yang sampaikan ke Nabi. Nabi nggak tahu mau apa di belakang. Dan karena perbuatannya ini sampaikan dia mendapatkan salam dari Allah. Allah kirim salam pada istri yang begini. Coba renung itu, ya. Kemudian sampaikan juga salam dari aku. Jibril juga kirim salam. Dan plus lagi, sampaikan karena perbuatannya ini Allah siapkan dia satu istana di surga yang tidak ada kebisingan. Karena tidak pernah ribut sama suaminya, gak pernah bisik. Ada apa-apa bicara dengan santun, bicara dengan baik. Jadi akhirnya Allah SWT berikan balasan. Karena Allah ini mengawasi kita, Bu, ya. Allah itu melihat kita, mengetahui apa yang kita lakukan, tidak usah khawatir. Ingat, kita menikah untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Hah? Dan saya selalu sarankan di pengajian, tidak usah ambil tugasnya malaikat. Hah? Ada malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Ini suaminya keluar, ngapain di luar nih? Begitu pulang, yang pertama dilakukan periksa handphone. Ibu nikah bukan untuk itu. Kalau ibu dari awal nikah bilang, saya mau nikah sama kamu, tapi saya periksa handphone, dia tidak akan mau nikah. Pasti. Karena ibu bukan untuk mengawasi. Ibu pendamping. Tapi kan saya tidak tahu dia buat apa di luar. Bukan tugas ibu. Bu, gini dalam Islam sederhanakan. Kalau depan mata kita benar, kita dukung. Kalau depan mata kita Allah perlihatkan salah, kita ingatkan. Itu saja. Yang kita tidak tahu jangan dikorek-korek. Tidak usah. Ada Allah, Tuhan dia mengawasi dia di luar sana. Ada malaikat yang tidak pernah tidur, catat semua. Kedipan mata satu kali dicatat sama malaikat. Nanti buku amal kita ibu tahu di hari kiamat kita temukan. Semua kedipan mata pertama pada saat lahir, tangisan pertama, tarikan nafas pertama, hembusan nafas pertama, yang 100, yang ke 1000 sampai kita wafat. Tercatat semua. Allah gambarkan nanti orang-orang kafir hari kiamat mengatakan apa? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Tidak membedakan mana kecil dan mana besar. Kata sebagian ulama, semuanya dari baru lahir dari rahim ibu, gerakan pertama, kedipan mata pertama, sampai yang terakhir semua tercatat. Apalagi amal-amal perbuatannya semuanya. Ketentraman yang luar biasa di saat kita tidak memulai hidup kita dengan kecurigaan. Serahkan kepada Allah SWT. Dan ada sebuah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, baktilah
kepada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak berbakti pada kalian. Lalu apa pesan Nabi? Jaga kehormatan kemaluan kalian, Allah jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. Itu kuncinya. Ibu suci di rumah, Allah jaga suci dari luar. Selesai. Karena kita nggak mungkin, ibu bayangin kalau ibu harus ngontrol nih. Mau pasang apa? Kamera di mobil, kamera tempat kerja, sampai kapan? Habis umur itu untuk apa? Ya? Nggak usah pakai manajemen konflik. Harus konflik. Kalau tenang-tenang aja kayaknya ada masalah nih. Enggak. Nggak usah begitu. Umur kita terbatas. Dan ingat, satu manusia ini, Bu. Ibu buat baik sama dia, surga di tangan ibu. Tiket. Apa kata Nabi SAW? Istri manapun yang pada saat meninggal suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidup baik, santun, ramah. Suaminya selalu kalau di luar rindu mau kembali. Karena luar biasa muamalahnya, santunnya, baiknya, pelayanannya. Kecuali pada saat meninggal, dia pasti masuk surga. Tiket surga sudah ibu dapat. Cuma keriduan suami. Satu orang ini saja. Kenapa dirusak hubungan dengan satu orang ini? Kenapa harus melotot? Kenapa harus tutur kata yang kasar? Kenapa harus curiga? Nah ini Allah jadikan kunci surga kita. Gak usah lihat siapa pasangan kita, Bu. Tapi lihat bagaimana Allah hubungkan hak dia ke kita dan akhirnya kita dapat balasan. Gitu ya. Kan Allah memang gantungkan surga kita di tangan dia. Sudah kita buat baik sama dia. Begitu juga sama suami. Bu, kalau kita pakai akal-akalan, kalau ibu pakai akal, siapa orang ini? Laki-laki saya tidak kenal, saya curiga aja sama dia. Suami juga bisa bilang, siapa perempuan ini? Saya kerja setengah mati 1 bulan, dia yang habisin duit saya. Kan bisa saya begitu. Tapi kalau orang pakai itu pakai akal, tapi kalau pakai syariat Allah enggak. Allah lembutkan hati dia. Ibu kira nggak capek, Bu? Keluar capek. Keluar kerja, hadapi utang piutang, hadapi problem nikah segala macam, banyak masalah di luar kalau bagi laki-laki. Terik matahari saya sudah panas, gitu kan. Keluar musim dingin ya sudah dingin juga. Suka dukanya harus safar, tugas dan segala macam. Tapi semua itu tidak. Kami laki-laki ini, saya yakin mungkin bapak-bapak juga sini hadir sama saya. Walaupun capek sebulan sudah bekerja cari rezeki, Bu, ya. Di Jakarta, begitu pulang masuk ke rumah lihat istri lagi makan, anak-anak lagi makan, kebahagiaan tersendiri. Hilang semua capek itu. Allah buat begitu. Kalau Allah tidak buat begitu dalam hati kami, kita nggak akan kasih, kan gitu. Jadi ini pemberian yang luar biasa yang harusnya kita bisa syukuri gitu. Baik, jadi ketaatan ini penting ya. Selama bukan maksiat. Kalau ibu disuruh maksiat, buka jilbab kamu. Gak boleh begini, ayo minum khamr sama saya. Nah itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban ibu yang merupakan hak suami, yaitu memenuhi biologisnya. Dalam masalah ini, ibu harus paham. Ya, ibu sebagai wanita dan kami laki-laki beda. Sperma itu panas, mabuk, saya bahasakan. Dia memang harus tertuangkan. Kalau enggak, kalau ibu biasa lihat suami itu suka emosional, ya, sedikit-sedikit tersinggung. Ini ada masalah. Paling besar persentasenya di biologisnya termasalah. Ya. Tapi kalau ini terpenuhi, insya Allah aman. Saya mau kasih rahasia laki-laki, mau nggak, Bu? Nah? Cuma 3 orang yang mau, sudah. Yang lainnya nggak usah. Bu, laki-laki itu kalau terpenuhi 3 hal, insya Allah semua yang ibu mau dikasih. Mau nggak ibu bilang ini mau? Iya, semua iya mau. Mau nggak? Kadang-kadang belum kita bilang sudah iya. Ada satu jemaah kami begitu. Istrinya belum bicara, udah iya. Apa sih saya belum ngomong? Udah pokoknya iya aja deh. Sama saya jalan sama-sama mau belanja di Mekah sama Madinah. Loh kenapa ngomong gitu, Mas? Ya nggak apa-apa, udah iya aja sudah. Dia baik sama saya. Iya semua gitu. Jadi yang pertama itu pandangan matanya, Bu. Laki-laki itu beda. Mereka dominan akal, ibu dominan perasaan. Ya. Laki-laki itu kalau apa yang dia lihat dia suka, ya udah itu seperti ibu sudah menguasai sebuah poin tuh. Penataan rumah, pakaian ibu. Ibu kalau sebelum nikah biasa pakai daster, sekarang suaminya nggak mau pakai daster. Jangan pakai daster, nggak apa-apa. Suami suka rambut panjang, ibu jangan potong pendek. Nggak usah. Sampai ada salah satu kerabat kami, itu cerai gara-gara itu. Setelah sekian tahun menikah. Kenapa mau nikah? Saya tanya laki-lakinya, kenapa mau cerai? Sudah 15 tahun menikah. Dia duduk gini, saya sangat suka dan saya terganggu dengan wanita rambut panjang, dia bilang. Sekarang rambut panjang itu saya jadi fitnah, jadi ketarik. Jadi kayak mau kenal orang itu, saya terganggu. Saya cuma minta istri saya supaya rambut panjang. Enggak, setiap rambut panjang potong.
Dan bahasanya, kenapa rambutnya dipotong? Ya udah saya begini, panas. Kalau nggak mau ya sudah. Loh, kok gitu jawabannya? Kenapa kalau rambut panjang tuh dapat ridho Allah, dapat pahala, dapat cinta suami? Kenapa gitu? Tapi gitu, gara-gara itu contoh misalnya. Maka ini harus hati-hati, pandangan mata. Apa kata Nabi SAW? Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan bahagia. Senyumnya, penampilannya, dandanannya, semua yang suaminya suka. Bukan yang ibu suka. Nah, iya, karena untuk dia kan. Yang kedua, perutnya, makanan. Jadi kalau misalnya suami ibu suka sekali tempe, contoh. Ya udah, ibu mau siapkan menu apapun, tempe selalu ada. Nggak apa-apa yang lain, tapi ini jangan. Ini jangan diganggu. Makanya nafkah itu kan salah satunya untuk digunakan makanan, minuman ya. Itu berpengaruh sekali. Nggak usah banyak-banyak, yang penting dia suka. Penatannya juga rapi. Saya pernah ajarin istri saya berbagi. Kebetulan saya suka nata-nata, suka rapi-rapi. Jadi saya punya pengalaman sendiri, saya ajak. Saya bilang, coba, beda nggak kalau ada nasi goreng. Nasi goreng ini sudah selesai digoreng, kita tata di piring. Dengan kita sendok begitu saja, berantakan nasinya, telurnya ditaruh aja, acarnya, kerupuknya, berantakan, dihidangkan. Dengan coba, ambil satu kop, ya, dicetak makanan nasi itu, tata acarnya di sebelah, telurnya rapi. Beda nggak? Beda. Nah, restoran tuh jual ini sebenarnya, penataannya. Sebenarnya menunya sama. Tapi ini pengaruhnya besar. Melihatnya bagus, ya, sehingga ada cita, ada selera, nanti akhirnya perutnya terpenuhi. Nah, yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita. Karena ini hak dia yang kedua, yaitu masalah biologisnya. Selama ini terpenuhi, insya Allah, maka ibu bicara apapun, iya. Tapi kalau pulang rumah berantakan. Pakaiannya berantakan, badannya bau bawang, ya. Ngomong mulutnya bau jengkol. Nah, contoh, makanan ada gak? Ah, saya belum masak, lupa. Oh, tadi sudah dimakan anak-anak, habis, gak ada makanan. Atau kalau di meja itu makanan sudah dingin. Dia sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan handphonenya, dia gak temani suaminya. Terus diajak biologis gak mau, capek gak mau. Terus kemudian setelah itu minta beli ini, beli itu. Mau dipenuhin? Nggak bakalan. Kan gitu, sederhananya begitu. Ini rahasia kami loh, saya sudah sampaikan. Nah, harusnya difahami. Nah, ini masuk dalam hal yang kedua. Ya, masalah biologis ini. Dan yang penting dalam masalah biologis, dua hal saya ingin ingatkan. Perlu diketahui, Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak juga sama. Jangan lupa doa. Nah, ini ibadah. Selalu doa, terutama bagi suami di sini. Allahumma jannibna minasyaitan, jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia kepada kami. Apa kata Nabi SAW? Doa yang pendek ini. Siapa yang membaca ini pada saat mau biologis, dan Allah karuniai anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Anak itu tidak akan nakal, insya Allah, tidak akan gini. Doa. Nah, yang kedua, jangan sebarin hubungan biologis itu. Jangan cerita, jangan bangga-bangga sama teman-teman. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang seorang laki-laki atau perempuan yang sudah saling terbuka, sudah biologis, kemudian mereka menyebarkan rahasia itu. Dalam hadis yang lain, pernah Nabi SAW selepas sholat subuh mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian cerita tentang interaksi biologis dengan pasangannya. Lalu kata Asma binti Yazid, radhiyallahu anha, seorang sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, laki-laki dan wanita di Madinah melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalanan, lalu mereka interaksi biologis, lalu orang-orang semua melihatnya. Ini ada efek kejiwaan ya, dan sosial juga sebenarnya. Kalau ibu cerita misalnya, Allah kasih ibu suami yang Masya Allah memuaskan segala macam, ibu cerita sama 5 orang teman-temannya, suami saya itu begini. Dari 5 orang ini, suami mereka tidak begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ada iri, ada hasad, bahkan bisa mengganggu suami ibu. Itu kan banyak terjadi. Nah, itu efeknya. Sama kalau laki-laki cerita, istri saya itu begini, mungkin cuma untuk berbangga-bangga. Tapi dia lupa, mungkin di depan dia 5-6 orang ini, istri mereka tidak begitu. Lalu kemudian diganggulah istri dia. Nah, itu terjadi. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi baca doa dan jangan pernah sebarkan. Kemudian yang ketiga mungkin saya tambahkan ini, dalam masalah biologis, jangan lakukan hal yang diharamkan. Semua boleh, kecuali meletakkan kemaluan di dalam dubur,
laki-laki ke perempuan, atau meletakkan kemaluan di dalam kemaluan lagi haid dan nifas. Selain ini boleh, nggak ada masalah. Semuanya boleh dikerjakan. Yang ini tidak boleh. Ini haram. Tapi kalau lagi haid, suami saya mau mendekat, boleh interaksi. Tapi nggak boleh kemaluan di kemaluan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini bukan aib untuk disampaikan ya, karena ini riwayat. Dalam hadis Bukhari, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW kalau ingin menggauli kami sementara kami sedang haid, maka beliau suruh meletakkan kain, mengeraskan kain di tempat keluar haid, maksudnya di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Onani haram bagi laki-laki, tapi kalau istri yang lakukan tidak haram, kan gitu. Karena kan syahwat dia tetap ada. Ibu mungkin pada saat haid tidak, gitu kan? Itu contohnya. Dan kata Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan pada saat kami ingin menggauli istrinya pada lagi haid? Kata Nabi SAW, lakukan semua kecuali persetubuhan. Jadi ini yang harus diperhatikan, yang tidak boleh. Tapi yang boleh nggak ada masalah. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, waktu para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Mekah ini seringkali biologis variasi, Bu. Ya. Orang Madinah nggak terbiasa dengan itu. Orang Madinah cuma dengan satu gaya saja. Gitu. Ada sahabat yang hijrah ke Madinah, nikah sama wanita Ansar Madinah, kemudian dia tidak tahu harus bilang apa karena istrinya nolak-nolak. Sampai ke Nabi SAW turun firman Allah SWT surah Al-Baqarah 223. Ya, tentang masalah boleh bergaul, ya, bagaimana saja, yang penting jangan pada saat yang atau di tempat yang dilarang. Baik, ini masalah biologis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang merupakan kewajiban istri, adalah tidak boleh melakukan aktivitas kecuali dengan izin suami. Seperti misalnya keluar rumah, ya, ini harus izin. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang keluar tanpa izin, maka dilaknat sampai dia kembali. Ya. Kemudian juga, kalau lagi sakit, tidak bisa melayani, bahasakan baik-baik izin. Kemudian juga kalau mau puasa sunnah, ya Bu, puasa sunnah, izin suami kalau suami lagi ada. Kayak ibu biasa puasa Senin Kamis. Ini hari Kamis nih misalnya. Ibu lagi puasa tapi suami lagi cuti di rumah. Izin dulu. Boleh nggak besok saya mau puasa? Kalau dia bilang enggak boleh. Karena itu puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Jadi kalau hak Allah wajib bertemu dengan hak wajib makhluk, kita dahulukan haknya Allah. Puasa Ramadan dengan suami minta dilayani, maka kita harus dahulukan puasa Ramadan. Maksudnya masalah biologis ini ya. Jadi harus didahulukan. Tapi kalau ketemu dengan haknya Allah sunnah, puasa sunnah, dengan hak wajibnya makhluk, permintaan suami dilayani, maka kita batalkan puasa kita. Nah itu hal yang mesti diperhatikan. Dan kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya berpuasa sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Nah, ini penting. Sama juga dengan mendatangkan keluarga, tamu di rumah, izin dengan suami. Ini semua bab-bab izin ini penting. Ya, bahasakan baik-baik. Ibu diberikan uang, lalu ibu tabung atau ibu pegang, ibu mau kelola, ibu mau keluarkan izin sama suami. Gitu kan. Sampaikan kepada suami. Nah ini semua bab yang harus diperhatikan. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama tadi tentang masalah pernikahan adalah ibadah, poin kedua adalah hak dan kewajiban. Poin ketiga yang kita ingin bahas adalah pengenalan terhadap karakter pasangan. Jadi kita perlu tahu ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana karakter pasangan. Secara umum, laki-laki itu dominan akal. Ibu-ibu perempuan dominan perasaan. Itu dominan. Akal itu begini, Bu. Masalah, solusi. Itu akal. Kalau ibu lagi telepon suami, ini mas lagi ada masalah gini-gini di rumah misalnya. Laki-laki itu langsung ke solusi. Listrik lagi padam, pikirannya hubungin siapa nih? Kadang-kadang karena buru-burunya dia untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu sedang hadapi, ya udah ya, assalamualaikum. Ibu kadang-kadang terbawa perasaan, kok dia nggak bilang sayang sih? Nah. Padahal sebenarnya lagi ada masalah, ya. Itu dominan akal dan dominan perasaan harus difahami nih. Begitu juga laki-laki itu dominan akal misalnya, kalau kami laki-laki ini lagi naik mobil, ban mobilnya pecah misalnya. Maka langsung pikiran kami ke solusi. Bengkel mana terdekat, selesai. Kalau ibu perasaan, ibu turun dulu, lihat dulu kenapa bannya pecah, terbawa perasaan dulu. Baru pikirkan bengkel. Laki-laki simple tuh pikirannya. Sekarang dia masuk ke toko. Saya mau beli baju misalnya ke meja. Masuk ke satu toko nih. Pas masuk, nggak ada. Saya sudah cocok nih. Oh ini coraknya nih motifnya, ini warnanya. Mas ada nggak ukurannya? Cari yang XL. Oh nggak ada. Ya udah, pakai akal. Udah pindah aja, cari yang lain. Kalau ibu nggak, kenapa nggak ada mas? Coba cek dulu di gudang. Kapan datang? Dan
Kenapa ketawa? Benar. Nah, begitu. Ibu dan bapak janjian di restoran misalnya. Ya, ibu sama bapak janjian makan, iya kita makan yuk ke restoran, lunch atau dinner misalnya. Ayo kita makan siang, makan malam. Pas masuk ke satu restoran, udah janjian malam misalnya. Ternyata restorannya sudah tutup. Suami ibu tuh simple. Ya udah kalau kita cari restoran lain. Ibu enggak, sebentar, saya turun dulu tanya, kenapa dia tutup? Mungkin masih ada, mungkin. Nah, begitu. Nah, ini mengenal karakter penting. Satu sisi, laki-laki harus bisa memahami tentang karakter wanita. Sisi lain, wanita juga harus kenal karakter laki-laki. Nah, gitu. Ya. Baik, kita rincikan tentang karakter ini supaya lebih dikenali, gitu kan? Kalau laki-laki, saya nasihat dulu laki-laki. Sekarang kalau saya misalnya sama bapak-bapak di sini janjian sama teman, saya janjian sama teman laki-laki sama laki-laki, terus telat, ya. Begitu telat, udah, sorry bro, maaf, ini telat, ayo kita jalan yuk. Udah, dia secara akal tuh, oh sudah minta maaf, udah langsung berdiri jalan, kan selesai. Kalau perempuan enggak, gitu. Sekarang janjian jam 2, suaminya telat jam 3 datang, ibu sudah cemberut. Gak bisa suami bilang, udah ya maaf saya telat tadi macet, ayo. Gak mau berdiri dia. Dia rasa tercoreng perasaannya. Gak bisa kayak laki-laki. Jadi laki-lakinya duduk dulu, maafin saya, nanti saya tidak ulangi. Ya udah, baru jalan. Nah ini mengenal karakter penting, karena gesekan-gesekan terjadi. Ya. Ada poin yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ta'aruf itu, perkenalan dalam rumah tangga, itu justru terjadi setelah akad nikah. Ya. Sebelum akad nikah itu cuma pembukaan. Cuma biodata, kenalan keluarga, jumlah saudara, hobi, nah gitu-gitu saja. Tapi setelah akad nikah, sampai salah satunya meninggal, itu masa ta'aruf. Jadi jangan heran setelah 10 tahun menikah, terus kita ke satu kota, suaminya ibu bilang, ini restoran kesukaan saya. Ibu bilang, kok baru bilang? Oh, saya juga baru ingat. Jangan heran setelah berumah tangga, istri misalnya mengatakan, ini sepupu saya, datang dari Amerika. Mungkin suaminya bilang, kok baru bilang sama saya juga baru ketemu. Itu biasa. Bahkan ada karakter dan bawaan, ibu terbiasa 20 tahun atau 25 tahun di satu pola. Pola makan, pola fikir, pola tidur, semua pola ya. Nah, suami juga 25 tahun, 30 tahun di satu pola. Ini kan bertemu nih. Nah, di sini nih butuh satu pengikat yang baik. Yang benar dan sempurna itu memaafkan dan mendukung. Yang salah dan kurang meminta maaf dan memperbaiki. Ingat, jangan pernah bawa egoisme dalam rumah tangga. Rusak semua. Egois ini rusak semua. Dendam, ya, cemburu buta, ini semua perusak ini. Virus, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Mau tenang rumah tangganya jangan ada ini. Ya, ini kalau cemburu buta, dendam, curiga, semua ini nggak ada manfaatnya. Nggak akan memperbaiki apa-apa gitu. Ya. Jadi harus kita tahu ini. Baik, ta'aruf itu berjalan ya. Jadi yang benar misalnya ibu terbiasa selepas subuh sudah nggak tidur. Misal, ibu aktivitas segala macam sudah terbiasa dengan pola itu. Suami nggak, mungkin dia terbiasa nanti aktivitas jam 10, jam 11 pagi, dia istirahat lagi. Itu biasa, pola, teknis. Selama teknis itu biasa aja. Kita saling bantu-membantu, gitu kan? Mungkin ibu terbiasa rapi, suaminya mungkin tidak. Pulang sepatunya ditaruh sembarangan, keluar kamar mandi handuknya ditaruh di ranjang, berantakan, bisa. Ya sudah, mas, tolong mas, ini mas, udah. Dia nggak mau tahu, misalnya masih lupa lagi. Ya udah, caranya gimana? Ibu anggap itu sebagai ajang pahala. Udah, sudah diingatin sekali nggak mau. Ibu tinggal angkat dari tempat sepatu ke raknya, pahala. Gampangnya tuh, selesai, dapat pahala. Handuknya ambil, gantungin, selesai. Kan gitu. Selama teknis, ini kan teknis ya. Ini masalah teknis, bukan pelanggaran agama ya. Sama suami juga begitu, mungkin suami terbiasa begitu. Istrinya mungkin kita balik keadaan, mungkin dia terbiasa berantakan, suaminya terbiasa rapi. Di keluarga yang memang selalu rapi, bersih, suaminya, istrinya nggak begitu. Mungkin suaminya biasa satu hari mandi 2-3 kali, istrinya mandi sekali sehari. Ini tidak terbiasa, ya kan gitu. Maka dia harus memberikan masukan-masukan positif, merangkul pasangannya. Yang penting gini, jangan egois. Jangan tidak mau dinasehatin, tidak mau terima. Jangan, yang itu rumah tangga akan langgeng nanti kalau kita begini. Ini masuk dalam bahasan masalah pengenalan karakter ya. Nah, karakter yang lain Bu, suami itu suka kalau dinilai.
Ya. Penilaian ini penting dan sering berterima kasih. Itu penting, ya. Jadi kalau misalnya suami kasih apa aja, ibu selalu bilang terima kasih ya mas, terima kasih ya. Ucapin terima kasih, biasakan itu. Ibu biar masak tiap hari, suami nggak bilang terima kasih, ibu biasa aja. Tapi kalau suami beda. Ada bahkan sebagian suami ibu karena ingin bahagiakan istrinya sampai utang. Utang sana sini, belikan handphone baru. Tapi karena bukan seperti yang istrinya suka, ini handphone apa? Gitu. Nggak dinilai gitu. Padahal kesian mungkin dia sudah berkorban, utang sana sini gitu ya. Coba nilai. Nah, biasanya tipologi laki-laki itu kalau dia diterima kasih, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa kasih yang lebih baik lagi. Begitu. Itu penting ya. Jadi selalu diterima kasih. Ini karakter penting. Nah, ibu juga sama tentunya. Setiap suami kami selalu sarankan kalau dalam pelatihan, dalam pengajian, selalu ucapkan terima kasih ya. Tapi kalau perempuan itu bukan lebih ke terima kasih, tapi pujian. Ya. Jadi suami itu harus royal puji. Kalau laki-laki nggak butuh banyak royak pujian. Oh mas ganteng banget, biasa aja dia. Ya. Tapi terima kasih ya mas, nah itu mahal bagi dia. Ya. Kalau perempuan enggak, pujian. Ya. Bahkan dalam memuji boleh bohong. Ya. Saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu. Padahal enggak. Masakan kamu paling enak yang saya pernah temukan. Padahal sebenarnya tidak, biasa ya. Itu dalam memuji ya, ingat, hanya batasannya memuji di sini. Ya. Contoh saja, mas makanannya enak, enak banget. Gitu. Nah itu beda, kalau laki-laki berarti kita terima kasih, perempuan ada pujian. Ini karakter ya, karakter. Dengan karakter yang lain, perempuan itu pendendam, laki-laki enggak. Contoh, mau contoh enggak? Kalau bapak ibu pernah bertengkar di WA, kemudian sudah baikan, saya yakin suami ibu sudah hapus WA-nya semua. Kalau ibu disimpan. Ini sebagai barang bukti. Bukti apa? Kan sudah baikan. Ini dendaman, tidak boleh. 1 tahun kemudian lagi enak-enak minum teh sama-sama di taman, tiba-tiba terlintas bahasan, kau pernah lakukan? Kapan? Ini buktinya. 1 tahun yang lalu. Untuk apa? Kalau laki-laki umumnya tidak. Saya banyak tanya, saya survei ke lapangan tanya ikhwah, iya kalau sudah baikan sama istri sudah, dia tidak mau baca lagi, dia nggak mau tahu itu. Pokoknya sekarang ke depan, udah dihapus sama dia. Makanya rata-rata di WA-nya nggak ada tuh, pertengkaran sama istri nggak ada. Tapi kalau istrinya, Masya Allah, per tanggal, per bulan, lengkap sama tahun-tahunnya. Data-data. Ini nggak boleh, ini bukan hal yang positif ya, ini nggak boleh. Kita selalu buka lembaran baru. Nah rumah tangga kalau mau langgeng bu, bapak sekalian, kita selalu buka lembaran baru. Karena kita ini menikah sama seseorang, yang orang ini punya pola lama, kita juga punya pola lama. Yang penting siapa yang benar, yang sempurna, membantu dan memaafkan, siapa yang salah minta maaf, jangan egois, sudah selesai, akan aman gitu. Nah, ini juga karakter ini, yang harus difahami ya. Kita kalau lebih banyak kenal karakter kita itu, insya Allah akan sendirinya, kita akan bisa, lebih langgeng dalam rumah tangga itu. Baik, sebagai penutup, dalam masalah rumah tangga bahasan kita poin keempat, judulnya gini, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Ya, ini penting. Jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Bu, maaf ya, saya tidak singgung siapa, saya tidak tahu ibu-ibu hadir sini, tapi jangan konsultasi rumah tangga pada janda. Jangan konsultasi bapak-bapak rumah tangga pada duda. Jangan konsultasi dengan bujang, dengan gadis. Nggak boleh. Karena mereka gagal. Baik gagal atau belum berumah tangga. Ada satu kasus, banyak kasus, tapi di antara Indonesia pernah ada yang konsul sama kami. Ribut suami istri sampai cerai, gara-gara apa? Istrinya setiap ada masalah sama suaminya, konsul sama adiknya masih gadis. Nggak ada pengalaman rumah tangga. Adik ini pusing, udah kak cerai aja. Kesimpulan terakhir begitu. Adiknya nggak ngerti, nggak ada punya pengalaman gitu, dia nggak tahu. Kakaknya ikutin, ribut sama suami minta cerai. Kenapa begini? Ada yang konsultasi sama janda sama gadis sama buju duda. Dia, sudahlah, saya juga pernah alami kok, cerai aja. Nah, ini kan ngaco semua ini. Terus di mana Ustaz konsultasi? Konsultasi. Ingat, curhat hanya kepada Allah. Kalau curhat, tuangkan semua, wudu, sholat di sejadah. Ibu nangis di situ, silakan. Itu yang bisa. Kalau konsultasi, libatkan orang ketiga ahlinya. Masalah agama ke Ustaz, masalah penyakit ke dokter, selesai. Konsultasi, dok,
kepala saya pusing dok, sudah 2 hari, apa obatnya? Itu konsultasi. Kalau dok, saya cerita dulu ya, nah itu curhat namanya. Nggak bisa. Ustaz, suami saya ucapkan kalimat tolak, jatuh nggak ya? Konsultasi. Baik, nanti kalau ditanya lagi, kapan diucapin bu? Emosi atau tidak? Oh enggak gini, baik, enggak jatuh, selesai. Gitu kan? Ustaz, saya cerita dulu ya, tahun lalu, saya begini, panjang, terakhir hanya untuk tanya kalimat tolak jatuh atau tidak. Jadi jangan biasakan curhat dengan manusia. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan penuhi. Siapa yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, Allah akan biarkan dia dengan makhluk itu. Biasakan begitu. Pernah dengar nama Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ulama tabi'in. Orang ini terkenal punya julukan Sajjad. Orang yang suka sekali sujud. Dia tuh kalau sujud bu di Mekah, ya, tidak angkat sampai semua sudah dituangkan kepada Allah. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Sampai diangkat kepala dia sudah plong. Nah itu curhat namanya. Tapi kalau konsultasi jangan. Kalau sama manusia jangan. Manusia hanya konsultasi. Ini penting. Jadi libatkan orang yang ahli di bidangnya. Ya, tidak mungkin kita bicara listrik sama orang lain. Ya. Misalnya seorang yang tukang masak misalnya, mungkin tidak nyambung, dia nggak ngerti. Maka seperti itu. Konslet, banyak rumah tangga konslet rusak ini gara-gara begini. Orang ketiga yang dilibatkan sama dia. Apalagi orang baru kenal. Langsung duduk, kenal di pengajian, kenal di mall, duduk langsung ngobrol, oh suami saya itu begini. Dia tidak tahu orang ini siapa. Bu, kalau ibu bicara sama seseorang, kalau itu orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita tuangkan permasalahan kita sama dia, kita sedang menyedihkan dia. Kalau itu orang musuh kita, maka kita menyenangkan dia, karena dia punya poin kelemahan kita. Maka harus kembali kepada ahlinya. Ini poin terakhir yang kita bahas dalam masalah rumah tangga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita itu adalah sumber kebahagiaan sudah. Bagaimana kita kejar pahala dari suami, bagaimana kita kejar pahala dari istri, ya bagaimana kalau ada anak kita kejar pada anak. Kita belum bicara anak-anak ya, kita masih bicara lingkup suami istri, maka insya Allah akan ada kebahagiaan. Kebutuhan kita semua, pahala memuncak di situ, ya. Kemudian juga kita punya teman untuk mendampingi kita, memenuhi kebutuhan biologis kita, semuanya sudah ada. Maka jaga ini baik-baik, ya. Dan sebagai menutup kata Nabi SAW juga hadis yang mulia, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya orang yang paling baik pada istrinya atau pasangannya. Dan ketahuilah aku orang yang paling baik akhlaknya pada pasangannya. Jadi kita bagi contoh, harus baik, santun, ramah dan seterusnya. Allahu a'lam. Ingat teman-teman, kesalahan dan kekurangan pasangan bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dibantu dia keluar dari permasalahannya. Karena cerai sama dia, nikah sama orang lain akan ada permasalahan baru juga. Sama. Oleh karena itu rangkul dia, ajak dia sama-sama untuk keluar dari permasalahannya. Kalau Allah bukakan hatinya dia mau, alhamdulillah, ibu raih pahalanya, bapak raih pahalanya. Tapi kalau setiap ada masalah cerai, tidak akan pernah ketemu manusia, tidak akan sempurna. Kalau tidak mau masalah, nikah sama balon. Ya. Boneka balon. Ibu mau gebukin, ibu mau marahin, tidak apa-apa, dikempesin bisa. Manusia nggak bisa. Ya. Allahu a'lam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. Dan pasti kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu kita bermanfaat. Dan juga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.